Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Sandi. Selamat datang di video Jago Microsoft Excel dari nol. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang format cells. Ada beberapa jenis format cells di Microsoft Excel. Nah, di video ini kita akan mengulik tentang number, alignment, font, border, fill, dan protection. Oke, kita langsung saja ke contoh file Microsoft Excel. Di sini kita sudah memiliki sebuah worksheet tentang daftar karyawan di PT Sharingan. Nah, untuk formatting number, kita akan memformat kolom gaji pokok ini. Kemudian kita klik kanan, masuk ke format cells. Nah, akan tampil dialog seperti ini, teman-teman. Di number, di sini ada beberapa kategori untuk penggolongan angka-angka. Yang pertama ada general. General ini ya bentuknya seperti ini. Kalau secara default nilai angka di Microsoft Excel kategorinya adalah general. Kita masuk ke kategori yang kedua, kategori number. Untuk kategori number kita bisa menentukan jumlah desimal yang ada di angka yang ingin kita format. Nah, seperti ini. Bisa kita atur berapa angka di belakang komanya. Kemudian juga bisa kita aktifkan use separator untuk setiap 1000 ya. Akan tampil seperti ini dia. Jadi setiap digit ribuan dia akan diberikan separator. Di sini separatornya adalah koma ya. Nanti kalau teman-teman ingin mengganti separatornya koma titik, kita akan bahas berikutnya. Kemudian di currency ini hampir sama dengan number. Di sini bisa kita tentukan desimalnya. Lalu perbedaannya kita bisa memilih simbol mata uang. Nah, yang umum kita gunakan adalah rupiah. Kemudian di accounting sama dengan currency. Perbedaannya kita tidak disediakan format number seperti ini. Nah, untuk gaji pokok ini kita pilih currency saja ya, currency. Lalu simbolnya rupiah dengan desimalnya tidak ada di belakang koma. Oke, teman-teman, kita lanjut. Untuk misalnya di sini ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Tambahkan kolom 6. Sini tanggal lahirnya 2 Mei 95 misalnya. Nah, ini format tanggal ya. Kita tarik aja. Nah, untuk tanggal lahir seperti ini, teman-teman bisa gunakan formatting date tadi ya. Kita masuk ke klik kanan, masuk ke format cells, lalu pilih formatting date. Untuk formattingnya ini bisa kita pilih nih, apakah menggunakan format seperti ini atau angka seperti ini ya. Selain itu kita bisa pilih ini ya, local untuk lokasinya. Ini cara penulisan untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini kita pilih 14 Maret 2002. Formatnya seperti ini. Nanti akan muncul hasil 2 Mei 95 gitu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengetikkan satu-satu. Misalnya ini bulannya diganti ya. Bulannya diganti jadi Agustus. Maka dia otomatis berubah gitu. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengulik sendiri ya. Di sini ada percentage, ini untuk menambahkan persentase. Lalu di sini ada time, ini untuk pengaturan waktu. Kemudian ada scientific text, lalu ada spesial, ada custom ya. Kalau teman-teman mau custom formattingnya seperti ini dan seterusnya. Kita lanjut ke formatting yang berikutnya. Untuk formatting yang berikutnya di sini adalah tentang alignment. Alignment ini bisa kita gunakan untuk pengaturan cells ya. Di sini ya. Contohnya untuk pengaturan judul ya. Judul misalnya kita mau menggabungkan beberapa kolom seperti ini sehingga judulnya menjadi tengah gitu. Nah, di sini kita bisa blok dulu selnya, lalu klik kanan, alignment, format cell, lalu alignment. Nah, di sini bisa kita pilih merge cells. Nah, merge cells ini untuk menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris. Kemudian untuk posisi teksnya bisa kita atur di sini. Gunakan center misalnya dan center. Lalu oke. Nah, maka secara otomatis dia akan cellsnya, beberapa cells yang sudah kita blok tadi akan tergabung dan posisi teksnya berada di tengah. Cara lainnya sebenarnya kita bisa gunakan ribbon yang ada di sini ya, teman-teman. Ini ribbon alignment. Di sini ada merge and center. Nah, seperti ini. Dia otomatis menggabungkan selnya dan mengatur rataannya jadi rata tengah. Ini juga merge and center. Kemudian di sini di alignment ada wrap text. Nah, wrap text ini fungsinya
untuk apa teman-teman? Misalnya di sini, di pendidikan terakhir, ini kan kolomnya kekecilan ya. Kalau kita besarin, jadi agak mubazir gitu ya, karena datanya hanya sebesar ini. Kita bisa atur kolomnya sekecil ini, kemudian gunakan wrap text. Sehingga teks yang ada di dalam sel ini, dia akan otomatis bergeser ke bawah gitu ya. Begitupun dengan gaji pokok, kita kasih wrap text, lalu alignment-nya kita atur di tengah seperti ini. Tanggal lahir juga kita auto fit kan ya. Di sini kita tambahkan keterangan ya, keterangan kolom 7. Nah, di sini kita mau tuliskan semua karyawan di sini adalah pegawai tetap misalnya ya, pegawai tetap. Nah, kemudian di sini kita klik kanan format cells, lalu di alignment digabungkan selnya menggunakan merge cells, lalu text alignment-nya center, vertikalnya juga center, lalu kita atur orientasinya mengarah ke atas seperti ini. Nah, 90 derajat. Lalu oke. Maka tulisannya akan seperti ini, keterangannya pegawai tetap gitu ya. Kemudian kita masuk ke format cells yang berikutnya. Tentang font, di judulnya kita atur ke kanan format cells, lalu font. Nah, di font ini kita bisa pilih jenis huruf yang ingin kita gunakan. Preview ada di sini ya. Kemudian ukuran fontnya atau font stylenya bisa dipilih di sini. Italic untuk miring ya, bold untuk tebal, bold italic untuk tebal dan miring. Di sini kita pilih bold aja. Kemudian size ukurannya ya, ukurannya bisa kita atur jadi 18 misalnya. Kemudian menggunakan underline atau kita tidak kasih garis bawah. Kemudian di sini ada efek untuk tulisannya. Kalau strike through itu kayak tulisannya itu dicoret, kita hilangkan efeknya. Lalu oke. Selain menggunakan klik kanan format cells tadi, teman-teman juga bisa masuk ke ribbon font ini. Pilih jenis fontnya. Di sini kita bisa atur ukuran hurufnya. Lalu di sini kita bisa pilih jenis font stylenya. Kemudian bisa pilih font colornya dan padding colornya. Ini agar dia bisa ke bawah kita gunakan wrap text. Selesai. Selanjutnya kita ingin menambahkan border pada tabel ini. Ini kita masuk ke format cell yang berikutnya tentang border. Caranya blok ya, blok tabelnya seperti ini. Sel aktifnya ada di dalam tabel, maka kita bisa gunakan Ctrl A. Nah, seperti ini dia. Lalu klik kanan format cells, masuk ke border. Di sini kita bisa pilih jenis-jenis garis bordernya, bisa garis putus-putus. Nah, di sini juga tersedia ketebalannya ya. Misalnya kita ingin menambahkan garis double untuk pinggirannya, kita bisa klik di sini ya, atau bisa langsung klik yang ini, outline. Kemudian untuk garis horizontalnya kita mau gunakan yang putus-putus seperti ini, bisa. Kemudian warnanya misalnya mau kita pakai warna hijau, lalu pilih ini bisa ya, atau bisa langsung klik di layar. Kemudian garis vertikalnya kita mau gunakan garis tebal seperti ini misalnya, lalu warnanya warna orange, lalu klik oke. Nah, maka jadilah tabel seperti ini. Itu penggunaan tentang border. Kemudian kita masuk ke format cells yang berikutnya. Format cells berikutnya. Di sini ada fill ya. Fill itu fungsinya sama dengan ini tadi, fill color. Kalau di ribbon ada di sini. Kalau mau ngasih fill color di cellsnya bisa masuk format cells. Sebelumnya di blok dulu ya. Lalu di sini masuk tab fill, lalu bisa pilih warnanya. Nah, kalau mau fill effects bisa juga. Nah, kalau sudah oke. Agar cells ini tidak bisa diubah, maka kita bisa lakukan protection ya dengan cara klik kanan lalu format cells. Misalnya kita judul kolomnya nggak bisa diubah gini. Nah, format cells lalu kasih protection, dia lock terkunci. Selain itu kita juga ingin nama jenis kelaminnya terkunci ya. Ya sudah. Lalu yang di sini bisa diubah format cell tidak terkunci. Untuk saat ini masih belum kekunci ya sebenarnya. Ini baru akan kekunci ketika kita melakukan penguncian worksheet seperti ini, protect sheet. Lalu kita kunci dengan password 123 123. Maka setelah kita kunci worksheetnya, maka ketika kita ingin melakukan editing nama, maka tidak bisa ya. Tadi yang bisa kita edit cuman yang tidak kekunci ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi beberapa hal terkait formatting cells.
Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.